Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan alhamdulillah kita sampai di halaman 94. Kita akan masuk materi baru, yaitu tentang serah terima barang. Serah terima barang yakni taqabud. Jadi dalam proses jual beli, dalam proses jual beli itu ada dua tahapan dasar. Tahapan pertama yaitu tahapan akad jual beli. Akad jual beli ini konsekuensinya adalah perpindahan hak milik. Jadi kalau ketika berakad itu, kalau penjual dan pembeli memenuhi syarat sah jual beli, maka akad bernilai sah dan terjadilah perpindahan kepemilikan. Ini proses pertama. Kemudian proses kedua adalah taqabud atau serah terima barang. Kalau sudah terjadi serah terima barang, maka konsekuensinya adalah perpindahan tanggung jawab. Perpindahan tanggung jawab risiko barang. Itu konsekuensi dari takobut. Nah, kapan barang itu boleh dijual kembali? Ada orang beli barang dan dia ingin jual, kapan baru boleh dijual kembali? Jawabannya adalah setelah serah terima, bukan setelah akad. Nah, setelah akad mungkin ada proses pengiriman barang dan satu lain hal. Namun setelah dia berakad, setelah pindah hak milik, dia belum boleh jual sampai dia serah terima barang dulu. Setelah dia menerima barang yang dia beli, baru dia boleh menjual barang tersebut. Nah, serah terima ini disebut namanya takobut. Itu ya pembahasan kita. Kalau akad sah tidak, maka tergantung dari syarat-syarat yang tujuh. Selama syarat yang tujuh terpenuhi, insya Allah akad jual beli bernilai sah dan konsekuensinya berlaku, yaitu perpindahan hak milik. Untuk tujuh syarat jual beli kita ulang lagi ya secara cepat, ringkas biar ingat. Tujuh syarat jual beli. Yang pertama, penjual harus memiliki barang baru dia jualan. Yang kedua, pelaku akad ya, penjual dan pembeli haruslah orang yang jaiz tasarruf. Orang yang layak, legal, diizinkan bertransaksi di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, objek yang diperjualbelikan haruslah objek yang mubah lagi bermanfaat. Kemudian yang keempat syaratnya, objek yang diperjualbelikan itu memungkinkan, itu bisa untuk diserah terimakan alias barangnya ada dan tidak dalam kondisi sengketa. Syarat yang kelima, objek yang ditransaksikan kriterianya harus jelas. Alias barangnya memang kita bisa saksikan atau kita dapat informasi seputar barang tersebut, deskripsi dari barang tersebut. Kemudian syarat yang keenam adalah harga ketika jual beli harus jelas. Harus jelas harganya. Pas akad harga itu harus satu, harus jelas. Jangan sampai harga itu berbeda. Harga berbeda. Itu yang sering jadi masalah ya ketika orang seperti jual beli dengan skema leasing, ya kredit-kredit tanpa riba ini. Nah, itu sering. Ya, bahkan di akad-akad murabahah di bank-bank syariah, kredit yang murabahah di bank syariah itu juga kadang ditemui kasus yang sama. Misalnya rumah itu dijualnya, bank syariah menjual rumah itu 200 juta untuk 10 tahun cicilan. Nanti ketika kan harganya 200 juta. Ketika akad 200 juta untuk 10 tahun cicilan. Tapi pas dihitung di rumah dengan kalkulator sendiri, ya berapa cicilan per bulan kali 12 mengejar setahun kali 10 biar dapat 10 tahun. Nanti kita total sendiri dengan kalkulator di rumah ternyata lebih dari 200 juta. Berarti kan harganya tidak jelas ini namanya. Kok bisa ada pertambahan? Kan dia jual 200 juta. Tapi kok kita hitung di rumah, totalnya kok malah
lebih dari 200 juta. Nah, itu harus tegas di awal harga itu. Kemudian syarat yang ketujuh, penjual dan pembeli ketika berakad itu harus saling redho, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur tekanan padanya. Selanjutnya kita baru masuk materi. Itu kalau 7 tadi terpenuhi syarat tadi, maka akadnya sah dan konsekuensinya terjadi perpindahan hak milik. Selanjutnya, proses selanjutnya namanya serah terima barang. Kita lihat di sini keterangan penulis. Pembahasan masalah takobut berkaitan dengan batasan serah terima objek transaksi. Jadi takobut ini nanti pembahasannya mengenai apa? Mengenai batasan sesuatu itu, batasan ya, batasan-batasan barang ini sudah terkategori, sudah disebut serah terima atau belum. Jadi memang mempelajari batasan serah terima objek transaksi dan juga konsekuensi pasca serah terima barang. Apa batasannya? Apakah sesuatu ini sudah disebut serah terima atau belum? Batasannya, kemudian apa dampaknya setelah terjadi serah terima? Apa konsekuensi dari serah terima itu? Takobud artinya serah terima barang atau uang. Dari kata al-qabdu. Dari kata al-qabdu. Yang artinya menggenggam. Jadi secara bahasa arti qabd itu menggenggam. Ya mungkin ya dia beli barang, maka barangnya digenggam gitu ya. Kemudian si penjual setelah dibayar pembeli dia genggam uangnya. Itu dasarnya seperti itu, genggam, menggenggam. Sebelumnya kita perlu mengenal perbedaan dua hal berikut. Jadi ada hal yang berbeda perlu diperhatikan. Yang pertama, ada istilah akad jual beli. Yang kedua, ada istilah serah terima objek jual beli. Ada istilah akad jual beli, kemudian ada istilah serah terima objek jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Intiqal milkiyah. Intiqal perpindahan milkiyah, kepemilikan. Yaitu terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan perpindahan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual. Ini disebut konsekuensi akad. Perpindahan kepemilikan ini telah terjadi sejak akad jual beli dilakukan. Meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Akad itu kapan? Kapan saja akad itu bernilai sah, perpindahan kepemilikan sudah terjadi. Walaupun barang belum diserahkan oleh si penjual, walaupun uang belum diserahkan oleh pembeli. Itu kalau akad sah, akad mengikat. Kepemilikan sudah pindah, walaupun belum terjadi serah terima barang dan uang. Itu perhatikan. Karena memiliki belum tentu menguasai. Berarti kan kalau sudah terjadi akad, sudah terjadi perpindahan hak milik, tapi memiliki tadi belum tentu menguasai, belum tentu menguasai, atau memiliki belum tentu menerima barang, memiliki belum tentu bisa menerima barang, memiliki belum tentu bisa menguasai barang. Sementara takobut itu terjadinya ketika barang telah diterima oleh pembeli. Takobut itu kalau barang sudah diserahkan penjual dan diterima, dipegang sama pembeli, dicek sama dia, itu sudah terjadi serah terima barang. Sehingga barang itu sudah berada di dalam kuasa si pembeli, maka risiko itu sudah penuh ditanggung oleh pembeli. Dalam arti ya sederhananya, misalnya jual beli handphone, metodenya COD, pembayarannya COD yang klasik ya, yang bukan melalui platform, ya, janjian misalnya, COD handphone, ketemuan. Di mana kita ketemuan? Kita janjiannya di stadion misalnya, stadion olahraga, gitu kan. Kemudian datanglah yang ingin jual handphone, dia datang pakai sepeda motor, kita juga datang bawa uang. Kita sebelumnya kan sudah chattingan ya,
handphonenya, ciri-cirinya, minusnya apa, harganya berapa. Pas janjian, COD klasik ya, dia datang sepeda motor bawa handphone. Biasanya di tempat keramaian ini, biar jangan-jangan nih penipuan, perampok kan, biar kita aman di tempat keramaian janjian. Dia datang bawa handphonenya, kita datang bawa uang. Kita cek-cek dulu handphone. Dicek-cek handphonenya, dites-tes, ya sesuai deskripsi, sesuai lah ya dengan spesifikasi. Kemudian kita bayar. Setelah kita bayar, akad dulu. Deal ya, harganya masih bisa nawar nih. Tawar-tawar, akhirnya dapat harga perlu handphone ini 2 juta. Ya udah dibayar 2 juta. Nah, ketika handphone tadi diserahkan oleh si penjual ke pembeli, udah dipegang kita, udah dipegang, udah dites-tes, nah, itu namanya sudah terjadi serah terima barang. Sudah terjadi serah terima barang. Sudah dipegang, sudah ditelepon, sudah aman ya. Sudah masuk kantong. Nah, rupanya sudah masuk kantong tadi, kita pergi, mau pulang. Baru jalan sedikit, baru jalan berapa meter, rupanya dijamret handphone tadi. Pertanyaannya, apakah penjual tadi bertanggung jawab handphone kita dijamret? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena handphone sudah serah terima. Udah kita terima, konsekuensinya yaitu sudah perpindahan tanggung jawab, perpindahan resiko. Karena kita sudah beli, kita sudah bisa pegang, kita sudah taruh di di saku celana, udah. Ya memang naas ya, dijamret, hilang. Nah, itu konsekuensi dari serah terima barang. Berbeda ceritanya, kondisi kedua, kalau kita ingin beli handphone, kemudian kita chattingan, ternyata cocok dengan handphone tadi, kita jadi beli ya, kemudian kita transfer uang ke orang tadi. Kita percaya sama dia, 2 juta katanya, langsung kita transfer uang. Kemudian kita mintalah dia mengantar ke stadion tadi, janjian ketemu ya. Akad sudah selesai, akad via pon saja, pas teleponan akad sudah putus. Uang sudah ditransfer cash 100%. Kemudian kita janjian akan ketemu di stadion olahraga untuk penyerahan handphone. Berarti kan belum serah terima barang. Kemudian si pemilik handphone dalam perjalanan menuju stadion bola, ya sudah dekat jaraknya, ya tinggal beberapa meter lagi sampai di lokasi, dia dijamret. Dia dijamret. Kita udah nunggu di stadion, kok belum datang. Ya, rupanya datang dia. Dia ngomong, wah bang, handphonenya dijamret. Kira-kira siapa yang tanggung risiko? Jawabannya adalah yang tanggung risiko adalah si penjual tadi. Itu kan handphonenya dijamret sebelum serah terima. Nah, karena handphone masih di tangan si penjual, maka risiko tanggung jawab dan kerugian ditanggung penjual. Yang kita pun beli, nggak ada pembeli yang mau. Dia cuma laporan handphone dijual. Mana handphone yang saya beli? Nggak ada bang, udah dijamret orang. Mana bisa seperti itu? Itu risiko si penjual tadi. Mungkin kurang waspada, kurang was-was ketika berjalan membawa handphone tadi. Nah, itu perinciannya seperti tadi. Itu konsekuensi dari serah terima. Lanjut. Nah, sementara takobut tadi apa? Terjadi ketika barang telah diterima oleh pembeli, sehingga berada dalam kuasa pembeli. Dan insya Allah kita akan bahas konsekuensi takobut sesaat lagi. Kita simak dulu hadis di sini biar paham kapan akad itu deal dan kapan serah terima momennya. Diriwayatkan dari Umamah ibn Khuzaimah dari pamannya yang merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli seekor kuda. Rasul pernah membeli seekor kuda dari orang Arab Badui di suatu tempat. Rasul pernah membeli seekor kuda milik orang Arab Badui di suatu tempat. Intinya belinya itu bukan di pinggiran kota lah, di pinggiran kota Madinah. So beli kuda pada orang Arab Badui. Kemudian kan ditawar. Setelah Rasul tawar, negosiasi lah ya. Kemudian deal, harganya deal. Setelah akad ya, setelah deal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta orang Arab Badui ini untuk ikuti beliau. Nah, kenapa Rasul nggak bawa uang? Jadi setelah deal, tawar menawar, kudanya deal, Rasul aja, ayo ikut rumah, biar tak bayar di rumah, uang di rumah, gitulah ya terjemahan bebasnya.
diajaklah sama Rasul untuk ikut pulang karena Rasul akan bayar di rumah, uang di rumah. Setelah akad, Nabi SAW meminta Badui ini untuk mengikuti beliau untuk penyerahan uangnya di kediaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya kronologisnya, bisa dibayangkan ya ilustrasinya. Kemudian Nabi SAW pas pulang itu jalannya cepat, Rasul jalannya cepat. Tidak terlalu tidak kencang sekali, tidak pula pelan sekali, sedang. Tapi terkategori cepat. Rasul jalannya cepat. Sementara Arab Badui tadi sembari menuntun kuda agak lama. Kan tadi Rasul bilang, ayo ikut ke rumah, tak bayar di rumah. Rasul jalannya cepat dari pinggiran Madinah tadi. Arab Badui tadi sambil menuntun kuda jalannya pelan. Alhasil apa? Rasul kan sudah maju di depan ya, udah jauh di depan. Arab Baduinya masih ketinggalan di belakang karena dia agak lambat jalannya dengan kuda. Sambil menuntun kuda agak lambat. Sementara Rasul jalannya cepat. Akhirnya Arab Badui kan ketinggalan. Nah, ketika Arab Badui tadi menuntun kuda tadi, kudanya bagus, makanya Rasul tertarik. Ketika Arab Badui menuntun kuda tadi dan pelan, udah ketinggalan ya, Rasul udah jauh di depan, dia jalan leha-leha, kemudian pas masuk ke tengah-tengah kota Madinah, sudah sampai ke wilayah yang ramai. Di perjalanan menjelang rumah Rasul itu udah di wilayah yang ramai, keramaian. Rupanya dia dikerumuni oleh para sahabat, para kaum muslimin, para sahabat langsung mengurumuni kuda tadi karena nampak kuda bagus. Wah, ada orang yang bawa kuda bagus nih, gitu ya. Rupanya para sahabat itu berbondong-bondong mengurumuni kuda tadi dan mereka berlomba-lomba untuk menawarnya, berlomba-lomba menawar kuda tadi. Kita lihat terangan perawi di perjalanan menjelang ke tempat Rasul tadi, datanglah dikerumuni oleh orang-orang sahabat tentunya. Banyak di perjalanan, banyak orang yang menawar kuda yang dibawa Badui tadi. Banyak orang nawar-tawar, dikerumuni, ditawar-tawar, dan ditawar dengan harga tinggi. Tentu saja tawaran-tawaran tadi sebagainya lebih tinggi daripada angka yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi di pinggiran udah akad dengan Rasul. Ini ditawar di sini, tawarnya lebih tinggi karena seperti lelang kan. Orang banyak ingin kuda tadi, kudanya satu. Kalau orang tawar, saya beli sekian. Enggak, saya beli lebih tinggi. Saya beli lebih tinggi. Ya, tentu mereka menawar lebih tinggi dari apa yang Rasul tawarkan tadi. Sahabat tadi kok berani mengurumuni kuda, kok berani nawar kuda tadi, gitu ya. Mereka tidak tahu, para sahabat radhiyallahu anhum tidak tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membelinya. Sahabat tidak tahu kuda ini sudah dibeli Rasul dan si Badui diam saja. Kalau sekiranya mereka tahu kuda ini sudah ditawar Rasul, dalam arti sudah diakad dengan oleh Rasul, maka tidak ada satupun yang berani maju karena nggak tahu, mereka kerumunin, mereka tawar-tawar. Ya mereka tertarik dengan penawar si Badui tadi. Inilah lemahnya ilmu ya. Si Badui tadi merasa tertarik dengan penawaran mereka. Wah, ini lebih mahal dari yang tadi di pinggiran tadi gitu ya. Kemudian Badui ini memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teriak dia. Kan Rasul masih jauh tapi masih kelihatan. Ini udah dikerumunin. Kemudian Badui ini teriak, ya Muhammad. Dipanggil, wahai Nabi Muhammad, apakah Anda jadi beli kuda ini? Jadi beli nggak? Gitu ya. Muhammad, jadi beli nggak? Gitu. Jika enggak, saya jual nih ke sini. Gitu. Hah? Rasul kan lihat ke belakang. Ketika itu diheran Rasul. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah saya tadi telah membelinya darimu? Bukankah saya sudah beli darimu? Bukankah kita sudah akad di pinggir kota tadi? Itu kata Rasul. Dalam arti apa? Kamu nggak boleh jual ke orang. Kita kan sudah akad. Itu kuda sudah punya saya. Itu bahasanya ya. Bukankah saya tadi telah membelinya darimu? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar panggilan si Badui. Apa kata Arab Badui membantah? Demi Allah, saya belum menjualnya ke Anda. Masya Allah, ini mengingkari orang Yahudi ya. Jadi mental-mental pelanggaran muamalah ini sudah muncul ya. Ketika mendapat penawaran tinggi, apa kata Badui tadi? Demi Allah, saya belum menjualnya ke Anda. Masya Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sungguh, wallahi, bi'tu. Wallahi, saya telah membelinya darimu. Demi Allah, saya telah membelinya darimu, kata Rasul. Jadi, saling-saling bersumpah ini orang Arab ini.
Demi Allah, saya belum menjual kepadamu. Maka kata Rasulullah, Pak, demi Allah, saya sudah membelinya darimu tadi di pinggiran kota Madinah. Melihat seperti tadi, apa kata orang Badui? Ini orang Arab Baduinya kurang adab ini, kurang adab ya. Apa kata orang Arab Badui tadi? Mendengar Rasul sudah bersumpah, apa kata orang Badui tadi? Mana saksinya? Datangkan saksi kalau memang kamu beli kudanya. Tentu Rasul bingung datangkan saksi. Wong mereka berdua, kuda yang ketiga. Di pinggiran tadi cuma ada Rasul, Arab Badui, dan kuda. Tidak ada saksi. Apa kata tantang Arab Badui tadi? Mana saksi? Tantang Arab Badui tadi, datangkan saksi. Karena seperti itu, kan mulai tegang suasana. Itu tuh para sahabat yang ramai tadi itu bingung. Masya Allah, ini kuda udah ditawar Rasul nih gitu ya. Kemudian bersitegang. Ini orang Badui pun nggak ada adab juga. Nantangin Rasul juga. Mana saksinya gitu ya. Inilah luar biasa. Kemudian kemudian majulah seorang sahabat bernama Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu. Tiba-tiba sahabat bernama Khuzaimah bin Sabit dia maju. Kemudian dia berucap, Ana asyhadu annaka qad bayatahu. Aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Rasul telah membeli kuda itu. Masya Allah. Berani apa ya? Sahabat Khuzaimah ini bersaksi, aku bersaksi bahwasanya Rasul telah membeli kuda itu. Maaf, aku bersaksi bahwasanya engkau Badui telah menjual kuda itu. Aku bersaksi bahwasanya engkau Yahudi, maaf. Aku bersaksi bahwasanya engkau Arab Badui telah menjual kuda itu. Ini luar biasa ya. Kenapa sahabat Khuzaimah bin Sabit berani bersaksi padahal dia tidak hadir di sana? Karena dia sahabat dan dia sangat tahu Rasul pasti jujur. Rasul orang yang paling jujur. Kalau Rasul bilang sudah beli, pasti sudah beli. Makanya dia maju, pasang badan, dan dia berani bersaksi bahwasanya Badui sudah menjual ke Rasul, padahal dia nggak hadir di situ. Dia tidak dengar juga, dia tidak lihat juga. Tapi dia yakin Rasul pasti tidak akan bohong. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad jual beli terhadap kuda itu, beliau sama sekali belum bayar. Perhatikan, Rasul kan akad jual beli kuda tadi di pinggiran kota Madinah. Nah, bisa disimpulkan Rasul itu belum bayar, karena kan bayarnya di rumah. Dan kuda pun belum diserah terimakan, kan kudanya masih di tangan orang Yahudi, orang Badui. Nah, itu perhatikan ya. Namun karena sudah terjadi akad yang sah, jadi di pinggiran Madinah tadi akad sudah sah, maka sudah terjadi perpindahan kepemilikan, yaitu kuda tadi sudah milik Rasul. Tapi kan tinggal pembayaran saja. Itu sudah punya Rasul, tapi kan serah terimanya tertunda, yaitu Rasul pulang, ngambil uang dulu, kemudian dibayarin, kemudian kuda diserahkan. Sehingga sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh orang Badui ketika dia kok malah menerima penawaran dari orang lain. Sudah tahu kuda itu dibeli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia malah tergiur dengan tawaran orang yang mengurumuninya, menawar dengan harga tinggi, dia seakan-akan mau menjual ke orang tersebut. Kesalahan ya, karena membuka penawaran kepada orang lain atau dari orang lain padahal sudah berakad dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akad. Jadi akad itu sah, maka terjadi perpindahan kepemilikan walaupun barang belum diserahkan penjual, walaupun uang belum diserahkan pembeli. Karena konsekuensi akad itu pindah hak milik. Memiliki belum tentu menerima, gitu ya. Tapi kalau sudah diserahkan, misalnya Badui tadi sudah datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bayar, kemudian Arab Badui tadi menyerahkan kuda, Rasul pegang kudanya, Rasul tepuk-tepuk, Rasul tes kudanya, itu baru namanya itu serah terima, itu namanya takobud, namanya takobud. Poin selanjutnya halaman 96. Konsekuensi setelah takobud. Ada konsekuensi setelah serah terima. Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya takobud. Nah, kita lihat ya, ada konsekuensi setelah terjadinya takobud. Pertama, tanggung jawab barang itu sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Jadi kalau kayak serah terima yang kita contohkan handphone
COD tadi dan juga kuda tadi, kalau sudah terjadi serah terima barang, maka tanggung jawab barang sudah berpindah ya dari penjual ke pembeli. Contoh yang real itu yang realistis itu tadi yang saya contohkan tentang COD handphone tadi di apa ya di stadion olahraga tadi itu contohnya. Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Apapun resiko yang terjadi, penjual yang akan menanggung kerugiannya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karena itu, barang yang rusak pada waktu pengiriman bukan tanggung jawab pembeli. Sehingga perbedaan antara konsekuensi akad dengan takobut adalah untuk akad memberikan konsekuensi perpindahan hak milik. Sementara takobut memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Akad perpindahan hak milik, takobut perpindahan tanggung jawab. Itu konsekuensinya. Nah, kalau di buku halaman 97 ada ya diagramnya, tabelnya ada. Setelah akad konsekuensinya terjadi pindah hak milik. Setelah akad ada proses namanya serah terima barang atau takobut. Konsekuensinya adalah terjadi perpindahan tanggung jawab terhadap barang. Hanya saja ada keadaan di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi nanti ada sih beberapa keadaan ya, walaupun sudah terjadi perpindahan hak milik, atau maaf ya, sudah beli, barang belum serah terima, ada kalanya barang itu belum serah terima, tapi resiko sudah punya pembeli. Hanya saja ada keadaan ya, di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Pertama, kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Nah, kalau pembeli yang merusak barang itu kesalahan mereka. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang pas beli. Pas dia beli itu dia bisa serah terima langsung. Dia bisa bawa barang, namun dia tidak mau bawa. Dia ingin repotin penjual, sehingga dia biarkan barang itu berada di tempat penjual dalam waktu yang lama, hingga barang itu rusak. Nah, kalau seperti ini udah beli barang, barangnya itu tidak diambil-ambil, padahal udah disuruh bawa, sehingga rusak. Apakah penjual yang menanggung barang tadi karena masih di gudang? Jawabnya tidak. Karena kan dari awal pembeli sudah bisa bawa barang. Yang kedua, penjual udah ngomong, Pak ini barangnya bawa Pak, jangan biarin di sini nanti rusak. Ah, enggak, biar aja gitu. Wah, ini ngeyel ini, pembelinya ngeyel. Enggak mau repot, malah mau ngerepotin ya. Rupanya beneran rusak di gudang tadi. Maka tanggung jawab tadi bukan ditanggung oleh si penjual. Karena dia udah serahkan, dia mau serahkan barang loh. Tapi si pembeli enggak mau. Nah, inilah beberapa pengecualian ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus normal, sudah terjadi jual beli, namun barang belum dikirim oleh penjual ke pembeli, masih di gudang penjual, rupanya terbakar gudangnya, risiko ditanggung penjual. Atau sudah dikirim karyawan dari penjual, dia punya ekspedisi sendiri, punya mobil transport sendiri, diantarkanlah barang tadi di pertengahan jalan kecelakaan atau dirampok orang, maka ini yang tanggung barang adalah si penjual tadi, karena belum terjadi serah terima. Contohnya nih, pembeli yang nakal ya, yang tidak mau bawa barangnya, mau nyusahin orang. Misalnya di sini ada yang kasih contoh, ada yang ada yang beli 20 sak semen. Ada orang beli semen 20 sak, setelah dibayar, ternyata tidak diambil-ambil. Penjualnya udah ngomong, Pak ini semennya ambil Pak. Pokoknya udah diteleponin, Pak semennya ambil Pak, nanti rusak gitu ya. Karena kalau dia sudah ngambil semennya, si penjual sudah lega, kan udah serah terima tuh. Oh, jadi udah nggak ada resiko lagi. Tapi kalau masih ditaruh di gudang penjual, dia nanti, aduh ini kalau kenapa-kenapa, semennya dicuri orang, atau nanti rusak kena hujan, kena kebanjiran, dia masih riskan. Makanya dia sering hubungin, Pak,
ambil semennya biar dia bebas dari risiko. Jika pembeli tetap tidak mau mengambilnya karena berat menanggung risiko. Pembeli ini setelah beli semen 20 sak, dia nggak mau ngambil karena dia memenuhi rumah gitu ya. Di rumah pun di mana mau ditaruh semen 20 sak. Dia nggak mau repot. Nah, nanti kalau taruh di rumah ditumpuk, kadang ada beberapa kasus di sini ya, atau di daerah sana. Di sini kadang ada orang ingin renovasi rumah, dia beli semen, gerobak, kan ditaruh-taruh tuh pengerjaan. Itu kadang malam-malam dicuri orang, semen itu dicuri orang, eh, gerobaknya dicuri orang, palu pun dicuri orang, gitu ya, karena terletak di luar. Atau rumah-rumah baru renovasi kan kadang dimasukin ke dalam sih, tapi dicuri orang. Sama nih, bapak ini beli semen 20 sak, dia mikir nih kalau saya taruh di rumah, taruh di mana? Kalau ditaruh di luar nanti diambil orang atau kena hujan, kebanjiran. Dia nggak mau tanggung risiko. Makanya si pembeli ini, "Ya udah semennya taruh di tempat kamu ya." Ah, si penjual juga nggak mau tanggung risiko. "Enggak Pak, jangan sini Pak. Sini juga sering kehilangan, sering kebanjiran. Bawa aja nanti saya nggak ganti lagi." Gitu kan. Terjadilah dialog seperti itu. Maka kalau rusak barang tadi, jika pembeli tetap tidak mau mengambilnya, jika pembeli tetap tidak mau mengambilnya karena berat menanggung resiko, maka tanggung jawab terhadap barang tadi tetap kembali ke pembeli. Kalau gas semen tadi rusak di gudang si penjual, si pembelinya kan ngeyel yang nggak mau ngambil, maka si pembeli tadi yang tanggung. Penjual sudah lepas tanggung jawab. Karena dia sudah ingin lepas dari tanggung jawab, dia sudah ingin menyerahkan barang, tapi pembelinya tidak mau. Karena satu lain hal. Itu kesalahannya. Kemudian konsekuensi kedua dari takabut. Konsekuensi kedua dari takabut, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang. Jadi sudah boleh ya seseorang itu melakukan transaksi apapun terhadap barang. Termasuk ya sudah boleh dijual kembali ke orang lain, sudah boleh disewakan ke orang lain. Nah, itulah eh, konsekuensi dari serah terima. Baru seseorang itu setelah serah terima dia sudah boleh jual ke orang lain, dan dia sudah boleh sewakan barang ke orang lain setelah dia serah terima menguasai barang. Sebelum terjadi takabut, barang belum boleh dijual. Sebelum terjadi takabut, barang belum boleh dijual kembali oleh pembeli meskipun barang itu sudah menjadi miliknya. Nah, paham ya? Dia udah, saya nih, saya beli di pasar. Saya beli beras 100 kilo. Kemudian saya bayar cash. Kemudian orangnya bilang, "Pak, nanti sore ya saya antar 100 kilo ke rumah Bapak." Oh siap, saya pulang dulu. Saya belum boleh menjual beras tadi. Kenapa? Karena belum serah terima. Padahal beras tadi punya saya. Karena saya langsung beli ke toko beras 100 kilo, langsung saya bayar 10 karung tadi ya. Langsung saya bayar cash. Hanya saja dia belum ngirim. Nanti sore ya Pak. Kurir kita, kurir. Karyawannya nanti sore datang. Yang ngantar-ngantar beras nanti sore datang. Dia nanti sore. Maka saya sebelum beras itu sampai ke rumah, sebelum saya terima beras tadi dan saya cek sesuai tidak dengan pesanan, saya tidak boleh jual. Karena kalau saya pergi ke toko beras, saya bayar, itu namanya akad jual beli. Beras punya saya nggak 100 kilo tadi? Iya, punya saya. Cuma saya belum boleh jual sampai beras tadi benar-benar sampai ke rumah. Setelah sampai diantarnya ke rumah, saya cek beras tadi sesuai pesanan, yang ngantarkannya pergi. Itu namanya serah terima fase kedua ini. Disinilah saya boleh menjual kembali, boleh menyewakan kembali. Itu ya. Ini berdasarkan hadis ya. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Hakim ibn Hizam. Sahabat Hakim ibn Hizam. Sahabat Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu bercerita, saya menjual makanan sebelum saya terima. Saya pernah menjual makanan sebelum saya terima. Jadi Hakim bin Hizam ini beli makanan. Contohnya mungkin posisi di Jakarta, beli keripik yang posisinya
di Bandung ya, dia orang Jakarta beli keripik, beli basreng dari Bandung misal. Basrengnya kan masih di Bandung, masih dikirim. Nah, jadi udah dijual, belum ya, saya menjual makanan sebelum saya terima. Jadi yang di Jakarta ini dia udah beli basreng, udah di-packing basrengnya, udah diantar. Oh, baru separuh jalan. Berapa? Saya tidak tahu ya. Bandung Jakarta berapa jam mungkin. Kalau Jakartanya dekat sana lebih cepat mungkin ya. Mungkin 4-5 jam mungkin ya. Ini baru pertengahan jalan. Dia udah jual di Jakarta. Dia udah jual di Jakarta. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena basrengnya memang udah punya dia. Dia beli beli basreng 10 kilo di packing ya, dan dia udah bayar. Di transfernya uang berapa sekian langsung ditransfer. Nah ini dia belum boleh jual sampai basrengnya sampai di Jakarta. Kita Hakim Hizam. Saya sahabat Hakim Ibn Hizam. Saya menjual makanan sebelum saya terima. Berarti tadi dia jual basreng di Jakarta, padahal masih di pertengahan antara Bandung dan Jakarta, baru di jalan. Dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Mungkin dia beli basreng tadi di Jawa Barat sekilonya 50.000, dibeli 10 kilo. Oh, dia jual di Jakarta 100.000 misalnya. Dapat keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya sampaikan kejadian ini kepada Rasul. Apa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tabi'ahu hatta taghbidahu. Jangan pernah kau jual barang, jangan kau jual barang itu kembali, jangan langsung kau jual kembali barang itu sampai engkau serah terima, sampai engkau terima dulu. La tabi'ahu hatta takbidahu. Jangan kau jual Jangan kau jual barang itu kembali hingga engkau menerimanya. Jadi keripik tadi, jangan jual di Jakarta dulu sampai kau terima. Tunggu dulu kerupuk yang dari Bandung, keripik yang dari Bandung, atau basteng yang dari Bandung itu sampai. Nanti sampai 10 kilo cek, baru boleh dijual. Nasihatnya, la tabi'ahu hatta taghbidahu. Jangan jual barang itu kembali setelah dia beli tentunya. Jangan kau jual barang itu kembali. Jangan langsung kau jual barang itu sampai engkau menerima barang itu. Itu hadisnya. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa barang yang sudah kita beli belum boleh kita jual ulang hingga barang itu kita terima. Terima ini namanya takobut, yaitu serah terima. Dalam hadis lain dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah." Barang siapa yang membeli makanan, jangan langsung jual makanan itu sampai dia serah terima, sampai dia terima dulu makanan itu. Barang siapa yang membeli makanan, jangan langsung jual dulu makanan tadi sampai dia terima dulu makanannya. Ya samalah kayak beli basreng Bandung posisi di Jakarta tadi. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ahsibu kulla syai'in mislahu, dan aku atau menurut saya barang-barang yang lain hukumnya sama dengan makanan tadi. Karena kan teks hadis yang sebelumnya Sahih Bukhari Muslim ya, madi bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiya. Barang siapa yang beli makanan, maka jangan langsung jual makanan itu sampai dia serah terima. Ini kan tekstualnya, teks hadisnya kan makanan. Apa ini cuma khusus makanan ya? Bagaimana kalau elektronik? Bagaimana kalau furnitur? Bagaimana kalau bahan mentah? Apakah sama hukumnya? Apa kata Ibnu Abbas? Menurut saya, benda-benda lain pun yang diperdagangkan manusia hukumnya sama seperti ini. Apapun barang yang dia beli, kalau dia ingin jual kembali, jangan jual dulu barang itu sampai barang yang baru dia beli tadi sudah sampai, dia terima dulu, dia cek dulu, baru dia boleh jual kembali. Nah, itulah pemahamannya. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, aturan taqabud tidak hanya berlaku untuk makanan saja, tapi juga berlaku untuk komoditas lain. Dalil lain yang melarang menjual barang sebelum diterima adalah hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oh, la yahilu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribuhuma la yudman." Tidak halal ya. Tidak halal menggabungkan akad utang dengan jual beli, dan tidak halal ya membuat dua akad
mempersyaratkan dua akad dalam satu transaksi, dan tidak halal ribuhu ma la yudman. Tidak halal keuntungan tanpa menanggung risiko. Tidak halal ya seseorang mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko. Kita lihat keterangannya. Ketika seseorang menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia menerima barang itu, berarti dia mengambil untung sementara dia tidak menanggung risiko rugi. Ingat, saya di Jakarta nih, saya beli basreng tadi di Bandung sekilo 50.000. Saya jual di Jakarta 100.000. Ada yang beli 10 orang. Sementara basrengnya belum sampai. Nah, ingat, kalau basrengnya sudah sampai, kalau sudah serah terima, resiko saya yang tanggung. Tapi kalau basrengnya masih di Bandung atau sudah di pertengahan jalan, itu kalau terjadi kerugian yang tanggung resiko adalah si pemilik basreng, penjual pertama. Nah, saya dilarang la ribuhu ma la yudman. Tidak halal mengambil keuntungan tanpa tanggung risiko. Saya nggak boleh jual Jakarta 100.000, dapat untung 50.000. Saya nggak boleh jual karena saya belum tanggung risiko. Maknanya saya belum terima barang. Dan karena saya belum terima basreng tadi, saya belum tanggung risiko, maka saya nggak boleh jual di Jakarta, nggak boleh dapat keuntungan di Jakarta. Semoga yang menyaksikan mendengar dan faham cara memahami hadis ini. Imam Tirmizi membawakan keterangan dari Ishaq ibn Rahuyah. Qala Ishaq ibn Rahuyah, qultu li Ahmada wa an bai'i ma lam tudman qala la yakunu indi illa fi ta'am ma lam tuqbad. Ada ulama Ishaq ibn Rahuyah, dia pernah aku berucap kepada Imam Ahmad tentang jual beli sesuatu yang belum ditanggung resikonya. Berkata Imam Ahmad, tidaklah larangan ini menurutku melainkan untuk makanan yang belum diserah terimakan. Nah, itulah ya. Ya, kita adalah kurang lebih. Saya bertanya kepada Ahmad tentang menjual barang tanpa menanggung risiko rugi. Jawab beliau, hadis ini tidak berlaku selain untuk menjual beli makanan yang belum diserah terimakan. Kuncinya tadi, seperti basreng tadi. Belum serah terima basrengnya, saya sudah jual di Jakarta dan saya sudah dapat untung. Itu tidak halal keuntungan tadi karena saya belum tanggung risiko. Kenapa belum tanggung resiko? Karena saya belum menerima barang tadi dari penjual basreng di Bandung. Dan dari kurirnya saya belum pegang. Maka saya belum tanggung resiko, saya nggak boleh dapat keuntungan. Dan juga melanggar hadis Nabi SAW, La tabi' ma laysa la tabi'hu hatta taghbidahu. Jangan jual barang itu sampai engkau terima dulu barang itu. Dan juga melanggar hadis tadi, wala yahillu ribuhu ma la yudman. Tidak halal keuntungan tanpa menanggung risiko. Juga hadis Nabi SAW yang lain, al-kharaj bid daman. Keuntungan hanya untuk orang yang siap menanggung risiko. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ditanyakan sebelum masuk materi baru? Coba kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Sekarang, semoga paham ya. Oh, ini ada. Silakan, di luar tema tidak apa-apa. Silakan, di luar tema tadi. Iya, silakan. Hukum dana reksadana ya. Hukum dana reksa apa ya Ustadz? Coba bantu, reksadana ini seperti apa? Coba bantu. Coba kasih keterangannya Ibu yang bertanya. Dana reksa ini seperti apa? Jual beli saham atau yang bagaimana ini? Instrumen apa ini? Coba apa? Saya pernah baca ini tuh Pak, samar-samar saya sekarang. Coba bantu skemanya. Bagaimana dimaksud dengan dana reksa? Eh,
menyimpan uang di dana reksa. Coba ada ndak yang bantu paham dana reksa ini bagaimana? Ini instrumen apa ya, investasi, mungkin ada saham-saham dari beberapa company dijual, kemudian beli saham, atau kok menyimpan? Bagaimana ini apanya? Sebentar, sebentar, saya cari di sini. Sebentar. Dana reksa. Dana reksa atau reksadana ya? Sebentar ya. Kalau tidak salah reksadana. Nah, ini dari keterangan AI ya, AI, dan ini sumbernya dicampur-campur dari berbagai referensi. Coba diperhatikan, disimak. Reksadana kan ya kan? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor. Berarti ini masalah investasi. Wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor, dikumpulin dana, misalnya ada 10 orang investor, dikumpulin di wadah tadi, kemudian dikelola oleh seorang manajer investasi. Berarti ada pengelolanya satu orang nih. Ada 10 orang, mereka ngumpulin dana, ada satu orang tukang kelola. Itu disebut reksadana. Dikelola oleh seorang manajer investasi MI untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis efek, bursa efek ini, kemudian seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Intinya, sejauh keterangan yang barusan, ini masalah investasi. Ini masalah investasi. Nah, beli saham. Mungkin kita kasih keterangan saja ya. Ini kayaknya mungkin anak ibu ini mungkin punya apa ya? Mungkin ada corporate, ada lembaga, ada badan. Dia mungkin biasa investasi kemana-mana, punya ilmu di situ. Kemudian ada orang-orang yang tidak paham membaca pasar saham, membaca kemana harus invest. Mungkin ada sampai 100 orang, mereka ngumpulin uang. Dialah yang bantu ngelolain, beli ini, beli itu, gitu ya. Ya, bisa seperti itu juga, karena nanti macam-macam modelnya. Yang intinya ini beli saham. Maka kalau beli saham, keterangan banyak lembaga fatwa dunia untuk membeli saham ya, banyak keterangan lembaga fatwa dunia yang itu ada disarikan, disimpulkan di buku guru kita, Dr. Erwani Tirmizi. Dan ini dari banyak fatwa ya, jumhur ulama fikih muamalah kontemporer, di sini pendapatnya. Kalau ingin beli saham, pertama perhatikan. Yang pertama perhatikan, kita beli saham tadi untuk mengincar dividen. Dalam arti kita beli saham, kita memang ingin terlibat, tumbuh, berkembang dengan perusahaan tadi. Kita ingin dapat keuntungan per bulan atau bagi hasil sharing profitnya per tahun. Kita memang mencari itu. Ingin tumbuh berkembang di sana. Jangan membeli saham tadi, usahakan hindari namanya short selling. Short selling itu misalnya begini, ada yang mengomandonya. Pagi ini saham perusahaan ini sedang turun, dibeli berbondong-bondong. 2 jam lagi saham naik, dijual berbondong-bondong. Ini kan short selling ya, jual belinya cepat. Itulah kasino internasional. Pasar saham, bursa efek yang short selling ini, bahasa internasionalnya saja menyebut kasino internasional. Berarti kan meja judi besar itu. Urunnya besar. Jangan sampai itu niatnya, tapi niatnya apa? Kenapa ingin investasi di sini? Kita ingin mengembangkan usaha itu. Dan kalau dia berkembang, kita ingin mengambil hasilnya. Itu niat yang benar. Yang kedua, kalau ingin beli saham, perhatikan perusahaannya harus bergerak ya. Kalau itu jasa, jasanya jasa yang halal. Yang kedua, kalau itu memproduksi barang, hendaknya produksi produk-produknya itu produk yang halal. Nggak semua saham bisa kita beli. Kalau di Indonesia yang bertebaran apa? Saham-saham bank ribawi itu banyak dijual. Saham-saham jangan diambil. Saham rokok jangan diambil. Saham minuman keras diambil, jangan. Kita kalau ingin beli saham, carilah jasa dan barang yang halal untuk digunakan. Itu boleh kita investasi ke situ. Yang ketiga, perhatikan perusahaan tempat kita atau yang akan kita beli sahamnya tadi. Perhatikan perusahaan tadi tidak boleh ya, tidak boleh punya dana ya, punya dana hutang kepada bank.
punya modal berupa modal ya, dia hutang kepada bank ribawi atau dia punya deposit, keuntungan-keuntungan perusahaan, saldo perusahaan ditaruh di bank ribawi. Pokoknya dia nggak ada kaitannya dengan bank ribawi. Dia tidak meminjam modal dari bank ribawi dan dia tidak mendepositkan dananya di bank ribawi. Nol interaksinya dengan bank ribawi. Inilah 3 syarat. Boleh kita beli saham. Ini ilmunya di sini. Makanya ini saya tidak promo ya. Sampai-sampai ada Dokter Erwan itu mengontrol ada platform. Ada di situ nanti berkumpul orang yang ngerti ekonomi, ngerti bisnis, ngerti saham. Kemudian banyak juga yang memasarkan tenan dan segala macamnya itu memang sudah diverifikasi. Unit usahanya itu memang sudah tidak berhubungan dengan bank ribawi, unit usaha yang safety sehingga boleh beli saham di sana. Di antara salah satunya, maaf ya, biasanya Dokter Erwani juga sering sebut-sebut. Seperti di Pekanbaru ada namanya RSIA Anissa, Rumah Sakit Ibu Anak Anissa. Itu kan sampai buka saham ya. Itu banyak Dokter Erwandi pun konon beli saham di situ. Kemudian banyak murid-murid beliau yang di Jakarta itu, ya, komunitas di sana banyak beli di sini, sehingga pembangunannya cepat. Dan kebetulan saya pengawas syariah di Rumah Sakit Ibu Anak Anissa itu. Kita tahu di situ tidak boleh ada riba. Itu jadi tidak sembarangan beli saham. Ini kadang beli saham rokok, beli saham bank ribawi. Jangan, jangan. Hati-hati ya. Itu nasihatnya ya. Semoga paham. Jadi perhatikan tadi 3 syarat tadi. Wallahu a'lam. Ah, ini. Perusahaannya Bank Syariah semua Ustadz Toib. Bank Syariah di Indonesia, apakah semuanya sudah sesuai syariah? Jawabannya belum. Jawabannya tidak. Tapi tidak semuanya salah, gitu ya. Maka nasihat kami jangan beli saham di bank syariah sekalipun. Karena beberapa transaksi bank syariah itu banyak melanggar aturan fikih muamalah. Kalau kita baca buku Dr. Erwandi dari awal sampai akhir, dan kita baca juga buku guru kita Ustaz Amin Nurbaiz, itu banyak kritikannya untuk bank-bank syariah. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran mereka dalam transaksi muamalah. Makanya bisa disebut. Mungkin kalau ditanya sekarang ke Dr. Erwandi dan Ustaz Amin Nurbaiz sekalipun, mana bank syariah yang murni syariah? Saya yakin jawabannya tidak ada. Karena saya pernah tanya langsung. Saya pernah tanya langsung. Dan saya pun menemui kasus-kasus di Pekanbaru orang-orang yang bermuamalah dengan bank-bank syariah dari bermacam brand, ingin ikut produk A, produk B, produk C. Setelah kita bedah, itu rata-rata bermasalah. Bermasalah. Jadi bank syariah itu sesuai syariah enggak? Tidak. Tapi apakah semuanya salah? Tidak juga. Gitu. Ada yang bagus produknya, ada yang bermasalah. Bank konvensional, apakah semuanya haram? Jawabannya tidak. Ada sedikit, ada beberapa produk bank konvensional yang tidak bermasalah. Itu ya kita nggak boleh general ya, harus uh, objektif dalam menilai. Maka tidak boleh kita beli saham di bank-bank syariah ini, karena nanti cara manajemen dan segala macamnya itu banyak bermasalah, tidak tepat. Bagus, maaf ya, ini tidak promo ya. Ini saya tidak promo sama sekali. Mungkin cek di platform, di IG ada namanya LBS Urun Dana. Cobalah pelajari di situ. Itu mungkin nanti instrumen investasi atau apalah namanya, sudah dikontrol oleh Dr. Erwandi. Maksudnya sudah ngertilah hal-hal seperti itu. Mungkin di situ lebih aman ya untuk membeli saham-saham yang seperti tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa iya. Bismillah. Izin tanya Pak Ustadz, dalam muamalah Islam, lebih baik belanja langsung ke toko atau belanja online, Pak Ustadz? Kami milih belanja online karena harga lebih murah, mudah prosesnya, dan barang tiba di rumah tanpa kita harus keluar rumah. Mohon nasihatnya. Baik. Belanja itu, kalau kita beli, apakah beli langsung ke toko atau beli online, itu bebas. Ini masalah muamalah. Mana yang nyaman saja. Hanya saja, tadi beli online lebih murah. Ini perhatikan. Yang dipermasalahkan dijual beli online itu, kalau tadi jual beli online, ibu bayarnya COD, murah, enggak masalah. COD murah enggak masalah. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah, kalau kita bayar COD, mahal. Tapi kalau kita bayar pakai e-wallet,
pakai pay tertentu dapat diskon. Ini barangnya sama nih. Kalau kita bayar cash, dalam arti COD ya, kita bayar cash, harganya 100.000. Tapi kalau kita, maaf ya, misalnya pakai Shopee Pay bayarnya, dapat diskon 90.000. Padahal kita belanjanya di Shopee ini. Tapi metode pembayaran COD satu, metode pembayaran pakai e-wallet mereka satu, platform mereka satu. Tapi dapat diskon. Maka di situ bisa kita ketahui top up itu hukumnya adalah kordun. Kalau kita top up di pay tertentu tadi, kita sama saja sedang memberikan hutang kepada mereka. Nah, tatkala kita berikan hutang kepada mereka, kemudian kita mendapatkan benefit, yaitu diskon tadi, gratis ongkir tadi, lebih murah ya, maka benefit tadi adalah riba. Kaidah yang berlaku adalah kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba. Selama ini bisa dihindari. Kita memang beli online itu biar efisien, dan kita tidak terlalu ambisi dengan promo-promo murahnya. Dalam arti kita beli barang tuh ada promo. Kita bayar COD, kita bayar cash harganya sekian, beli online pun harganya sekian. Berarti di sini tidak ada kecurigaan ya, gara-gara top up dapat diskon, nggak ada. Kan gitu. Kadang kan adanya pembelanjaan online dari berbagai mall online ini, kadang kan menggiring orang untuk top up ya di dompet-dompet virtual mereka. Nah, sasarannya di sana banyak kemudahan. Kalau top up diskon, kalau top up gratis ongkir. Ini tujuannya apa? Menggiring orang biar banyak top up, crowdfunding. Mereka bisa mengumpulkan dana dari banyak orang, kemudian dari situlah mereka bisa membunggakannya. Nah, karena akadnya adalah core, ya, kalau kita juga cuma gunakan untuk sarana pembayaran saja ya, kita nggak mau ngambil promonya, promo gara-gara hutang tadi, diskon gara-gara hutang tadi, maka itu aman, silahkan. Tapi kalau kita cernanya di sini, tuh ini kalau bayar cash kok mahal, kalau bayar pakai Shopee Pay atau pakai GoPay kok murah. Berarti ada diskon di sana, dan itu sebab kita top up, yaitu sebab kita memberikan hutang kepada platform tadi, dan benefit yang kita dapat adalah riba. Itu aja perbedaannya. Tapi kalau dapat diskon, diskonnya general. Kita bayar COD dapat diskon juga. Kita bayar via e-wallet ini dapat diskon juga. Sama juga diskonnya. Kita bayar pakai e-banking, diskonnya juga sama. Ini silakan ambil. Berarti itu diskonnya general. Itu murni kebaikan penjual. Tapi kalau dipilah-pilih, kan ada ya kayak banyak-banyak di resto pembayaran pakai bank ini diskon sekian persen, di resto B pembayaran pakai via ini diskon sekian gitu ya. Itu perhatikan, akad top up adalah kordun. Ini aja dipahami. Ya itulah ya, pembelian online nggak tadi. Eh, Boleh nggak belanja secara online? Jawabnya boleh, boleh saja. Tapi perhatikan tadi, kalau harus top up, setelah top up banyak dapat kemurahan, kemudahan, diskon. Kalau kita bayarnya via COD atau pakai e-banking ya, transfer e-banking, nggak dapat diskon. Tapi kalau top up dari platform mereka, dapat diskon. Hati-hati. Untuk barang yang sama, maka benefit tadi adalah riba. Kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Jadi tadi ya, jual beli online itu boleh. Tapi perhatikan kaedah-kaedahnya agar jangan sampai terjatuh kepada riba. Hati-hati. Semoga Allah mudahkan. Nah, itu saja ya. Kalau efisiennya bagus. Nggak masalah jual beli online, tapi tadi usahakan jangan apa ya, mungkin metode pemberian COD atau normal lah, jangan terlalu tergiur ya dengan diskon-diskon murah tadi, karena biasanya gara-gara top up kita dapat diskon tadi, itu bisa dirasa. Itu saja. Kalau aman semuanya, silahkan, itu kemudahan ya, mudah membantu kita. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, sudah jam 5 ya, tadi kita mulainya juga jam 4 pasan ya, lewat sedikit dan lewat 2. Tapi kalau tidak ada yang ditanya, maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.